Tim. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mari terus beracara bagi kami dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, bantu hamba-Mu juga dalam penyampaian firman pada saat ini. Biar hamba berdasar dengan apa yang menjadi kemauan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami bicarakan pada malam ini adalah benar-benar sesuai dengan mau daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Yang siap bersama dengan saya mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan saudara duduk kembali. Shalom. Semuanya bersuka cita? Haleluya. Bersuka cita atau apa ini semua? Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, hari ini saya kayaknya di bulan Maret ini adalah jadwal terakhir di ibadah untuk menyampaikan tema yang sama yang sudah berulang-ulang kita dengar. Kalau di doa pagi banyak sekali yang sudah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita meningkatkan kepekaan kepada Tuhan. Ibu Gembala kemarin menyampaikan bahwa ini penting. Karena ini bukan cuma berlaku dalam hal kerohanian, kita peka akan segala sesuatu. Tapi juga hal-hal jasmani pun Tuhan kita adalah Allah yang mau menuntun kita. Asalkan kita mau peka, gitu ya. Tapi saudara, saya tidak akan bicara banyak tentang hal-hal jasmani karena saya masih punya hutang untuk membahas mengenai bagaimana Raja Daud ini mengungkapkan tentang keinginannya untuk Tuhan bukakan penyingkapan kepada dia. Sehingga kapan hari saya pernah membahas dan juga beberapa hamba Tuhan sudah membahas bahwa di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ini, untuk penyataan kehendak Tuhan, penyataan keinginan Tuhan, kemauan Tuhan itu yang banyak sekali kita temukan adalah kata Taurat Tuhan, perintah Tuhan, peringatan Tuhan, kemudian petunjuk Tuhan, apalagi yang saudara dapat, peringatan Tuhan, banyak sekali saudara. Di dalam kitab Mazmur 119 ini. Maka kitab Mazmur 119 ini saya menemukan ada 3 keunikan. Ya, 3 keunikan. Keunikan yang pertama yang kita jumpai, Mazmur ini adalah pasal yang ayatnya terpanjang. Gitu ya, 176 ayat. Keunikan yang kedua, satu tema, yaitu berbahagia orang yang menuruti Taurat Tuhan, tema besarnya, dibahas sampai 176 ayat. Benar satu tema, satu subtema. Keunikan yang ketiga, ada 4 berarti ya, bukan cuma 3. Keunikan yang ketiga, kita sudah sama-sama tahu, bahwa Mazmur ini dibagi dalam 22 bagian. Satu bagian itu ayat 1 atau 8 ayat maksud saya. Satu bagian itu terdiri dari 8 ayat. Coba saudara periksa. Setiap 8 ayat itu ada spasinya. Ayat-ayat yang sebelumnya itu langsung. Dibagi 22, saudara, itu satu bagian itu 8 ayat. Dan luar biasanya saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-119, saya kemarin itu bicara bahwa ketika Daud berkata, singkapkanlah keajaiban daripada firman-Mu, saudara, saya kemarin baca-baca dalam terjemahan yang lain gitu ya, termasuk bahasa Inggris gitu ya. Ternyata ini adalah ungkapan daripada Raja Daud dalam bentuk sebuah doa. Coba kita kembali baca ya, pasal 119 ayat
18. Saudara, kita lihat ya. Ini tidak tertulis di situ dia berkata mohon, tapi ketika pernyataan begini saudara, dikatakan begini, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ini adalah satu doa yang Raja Daud katakan, didasari dengan apa saudara? Coba kita lihat ayat yang ke-9. Ini dasar daripada Daud, dia minta supaya Tuhan buka keajaiban daripada Taurat Tuhan. Ayat 19, kita baca ayat 19. Coba kita lihat ayat 19, apa yang kita temukan di sana? 2, 3. Aku ini apa saudara? Orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan wajah. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Saudara, kesadaran Daud bahwa dia adalah orang asing di dunia ini. Kalau orang asing itu berarti dia tidak terlalu tahu banyak. Betul ya? Kita ada di satu daerah. Daerah itu kita asing banget. Saudara, kalau kita pergian kemanapun, kita kalau itu belum sering kita pergi gitu, atau kita belum pernah ke sana, maka selalu kita bilang tempat ini asing bagi saya. Kata asing itu artinya apa? Banyak sekali tentunya. Asing bisa berarti kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu banyak, karena memang asing. Yang kedua, asing itu sudah pasti nggak menetap. Orang asing, bukan penduduk asli. Tapi yang saya temukan kata asing adalah bahwa dia nggak tahu banyak. Nggak tahu banyak tentang apa yang ada. Maka kita lihat Daud itu sadar. Di dalam mengarungi dunia ini, Raja Daud katakan, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Saya akhirnya masuk pada satu kesimpulan bahwa ternyata kenapa Daud itu bilang, Tuhan singkapkan Tauratmu. Singkapkan keajaiban Tauratmu itu. Karena Daud itu merasa dia tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa sadar diri, dia tidak tahu apa-apa. Dan hanya butuh tuntunan, bimbingan, pertolongan Tuhan. Orang itu akan tiba kepada satu sikap, dia memohon. Dia memohon kepada Tuhan. Tapi kalau orang sok tahu banyak, wah saudara. Nggak akan ada sikapnya untuk meminta pertolongan. Kenapa? Udah merasa tahu. Udah merasa bisa. Dan saudara, saya akhirnya ingat tentang bagaimana Daud mempraktekkan permohonannya ini ketika dalam satu peristiwa, kemarin kita sudah baca ya, di dalam peristiwa Raja Daud berhadapan dengan orang Filistin. Ingat ya? Pada waktu Raja Daud berhadapan dengan orang Filistin, dikatakan pada saat itu baru saja dia diurapi menjadi raja. Baru diurapi menjadi raja, kemudian orang Filistin itu maju berperang melawan orang Israel. Raja Daud itu karena dia sadar dia nggak tahu apa-apa dan masih raja muda, masih belum berpengalaman. Firman Tuhan katakan apa? Dia minta, dia bertanya kepada Tuhan. Kalimatnya jelas. Dikatakan, Daud bertanya kepada Tuhan. Pada waktu Daud bertanya, Tuhan apakah aku harus maju? Tuhan katakan, silakan kamu maju. Pada waktu dia maju, akhirnya menang orang Israel. Menang orang Israel. Dikatakan, sekali kesempatan, orang Filistin ini
dikatakan apa? Sekali lagi maju. Pada waktu sekali lagi maju, tadinya sudah kalah, Daud itu tidak gegabah dengan pengalamannya. Kemarin sudah menang, tiba-tiba kalau sudah menang, sudah enggak bertanya lagi. Oh enggak. Firman Tuhan katakan apa? Maka Daud bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju untuk menghadapi orang Filistin? Dan hebat loh. Tuhan itu punya tuntunannya, bimbingannya Tuhan apa? Tuhan bilang, jangan kamu maju. Apa yang Tuhan bilang? Kamu buat gerakan lingkar. Setelah kamu buat gerakan lingkar, nanti pada waktu orang Filistin maju, kamu tutup. Tapi engkau harus dengar. Dengarnya dari mana? Dikatakan, dengar langkahku di tengah-tengah pohon apa? Sudah dengar kemarin? Pohon kertau. Nanti kalau aku sudah melangkah dari pohon kertau itu, tanda pergerakan sudah dimulai. Dan saat itu kata Tuhan, musuh aku serahkan dalam tanganmu. Wih, luar biasa. Saya renungkannya begini ya. Orang kalau sudah menang tadi, tiba-tiba berhadapan dengan musuh yang sama, biasanya pengalaman yang diandalkan. Betul enggak? Sudah maju dan kemudian menang. Musuh yang sama, enggak kapok, enggak tobat, kok mau maju lagi? Mau menjadi lawan lagi? Dan Daud, saya senang sekali dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tidak gegabah, dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak punya pengalaman apa-apa, maka dia bertanya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku maju? Apakah aku harus maju? Ternyata memang betul. Strategi daripada Tuhan beda dengan strategi sebelumnya. Strategi daripada Tuhan, Tuhan bilang, jangan maju. Sekarang kamu buat gerakan lingkar. Biar musuh yang masuk, kamu tutup. Dan di situ aku serahkan dalam tangan. Saudara, mungkin saudara bilang, loh kisah itu terdapat di mana? Coba saudara mau baca atau sudah ingat cerita itu? Sudah kan? Masa ini cerita sekolah minggu ini? Iya kan? Cerita sekolah minggu. Tapi yang saya mau temukan di situ adalah begini saudara. Ternyata Daud itu, karena dia merasa dia tidak punya pengalaman apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Dia adalah orang asing di dunia, diakui tadi. Maka dia datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Singkapkan. Tuhan, singkapkan keajaiban Tauratmu, petunjukmu. Dan kalau saudara baca dalam Mazmur 119, kata Taurat itu banyak sekali. Kata petunjuk itu banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian saya pada ibadah sore yang lalu, ternyata Daud itu dia bisa meningkat dalam kepekaan kepada Tuhan karena dia cinta akan Taurat Tuhan dan firman Tuhan. Coba saudara baca ya. Dari ayat 14 kita temukan dia bilang firman Tuhan itu bagaikan apa? Harta. Di ayat 136 bahkan dia bilang firmanmu, Tauratmu itu bagaikan emas tua. Cintanya kepada Taurat Tuhan dia bilang firman Tuhan itu bagaikan emas tua. Dalam Mazmur 119 ayat 81 sampai 100 kita temukan ada kata firman-Mu itu bagaikan madu. Bagaikan madu. Dan karena dia punya anggapan, pemahaman, pendapat daripada Raja Daud tentang firman Tuhan itu seperti itu. Maka dia bilang, Tuhan, aku mohon bukakan, singkapkan keajaiban daripada Taurat itu. Dengan permohonan. Waduh, kemarin di doa pagi banyak sekali teori ya.
bagaimana kita bisa meningkat dalam kepekaan kepada Tuhan. Meningkat dalam kepekaan kepada Tuhan. Saya tergelitik, saudara, ketika saya membaca dalam Bilangan pasal 12. Ternyata ada saatnya, saudara, orang-orang atau imam atau nabi itu seharusnya tidak lagi membutuhkan kepekaan. Tapi apa? Kita berhadapan dengan Tuhan bicara langsung. Tidak pakai teka-teki lagi. Dan itu pernah Tuhan ungkapkan lewat pengalaman hidup daripada Musa. Kata Tuhan begini, kalau di sini ada nabi, aku berbicara kepada nabi dengan dua hal. Pertama, dengan penglihatan, dan yang kedua dengan apa? Mimpi. Itu Bilangan pasal yang ke-12. Dengan penglihatan dan dengan apa? Mimpi. Aku bicara kepada para nabi. Kalau di sini ada nabi, kata Tuhan. Tapi lain halnya dengan Musa. Dengan terus terang aku berbicara kepada dia, tidak dengan teka-teki. Kalau teka-teki itu kan kita masih apa ya? Ya kira-kira. Saya kasih teka-teki sama saudara. Paling saudara kan akan jawab itu banyak macam. Di tengah surga ada apa? Ayo, di tengah surga ada apa? Ayo, jawabannya kira-kira. Ini contoh teka-teki. Di tengah surga ada apa? Hah? Ibu Gembala betul. Di tengah surga ada air. Ada orang bingung, tengah surga ada apa ya? Ada Yesus, ya pasti ada Yesus. Tapi namanya teka-teki itu kan permainan kata aja. Di ujung neraka ada apa? Ada. Itu teka-teki. Tapi banyak orang bingung, maksudnya apa ya? Nah saudara, Tuhan bilang kepada Musa, bukan kepada Musa saja, pada Miriam, kemudian kepada Hur, yang mempertanyakan tentang keimaman daripada Musa, karena mereka bilang begini, memangnya cuma dia yang bisa Tuhan pakai berbicara. Tuhan itu marah loh. Waktu dia marah, dia bilang begini, panggil dua orang itu, berhadapan dengan aku. Saya mau minum. Kemudian pada waktu dia berhadapan, Tuhan begini, kalau di sini ada nabi, aku bicara kepada mereka dengan dua hal. Penglihatan dan dengan apa? Mimpi. Tapi lain halnya dengan Musa. Kalau dengan Musa, kata Tuhan, aku bicara kepada dia dengan terus terang. Mari kita mau bahas di Bilangan pasal 12. Dengan terus terang. Saya tertarik dengan kata Tuhan. Tidak dengan teka-teki, tapi dengan terus terang. Kita mulai dari ayat 7. Coba. Ya, lihat ya. Ayat 7. Tuhan bilang apa? Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang apa? Setia dalam segenap rumahku. Terus ayat 18, ayat 8. Berhadap-hadapan, ini kata Tuhan ya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Waduh, ini tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ini kalau sudah enggak sembunyi-sembunyi berarti udah enggak butuh kepekaan gitu kan. Kalau kepekaan kan kita masih apa Tuhan? Ya. Apa maksudnya? Tapi Musa, Tuhan akui sendiri loh. Ini pernyataan surga loh. Coba kita lihat ayat yang ke-8 ini. Bukan demikian dengan Musa, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Berhadapan wajah dengan wajah ini dia. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, ini kalimat saya suka sekali di ayat yang ke-7 itu. Tuhan tidak lagi
ngomong teka-teki, tapi dengan terus terang kepada dia. Karena apa? Ini ya yang kita mau gali. Kenapa Tuhan tidak mau teka-teki lagi dengan Musa? Saya temukan kalimat ini bagus sekali, saudara. Kembali di ayat 7. Ayat 7. Bukan demikian dengan Musa. Ia adalah seorang yang setia. Seorang yang setia. Kalau ibadah minggu yang lalu, saya masih berhenti di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita dapat ternyata ada satu karakter yang disukai oleh Tuhan kepada Musa, yaitu apa? Ia lemah lembut. Lebih daripada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Iya kan? Kita temukan itu ya. Di ayat 1. Dikatakan Tuhan bilang, Musa adalah orang yang lemah lembut. Hatinya itu, kata Tuhan itu, nggak ada yang bisa menyaingi. Cuma sayang ya, saya nggak temukan kalimat manusia itu nggak ada yang menyaingi apa sampai yang akan datang, atau cuma berhenti pada zaman Musa saja. Kalau Salomo, dia kaya, dia berhikmat, dikatakan kemarin, hari ini, dan sampai yang akan datang tidak ada yang menyaingi Salomo. Tapi saya akhirnya menemukan satu jawaban yang luar biasa tentang Musa. Saya bilang, Tuhan, apakah Musa memang tidak ada saingannya dalam hal kelemah lembutan untuk yang akan datang? Saya di hati itu ada perkataan begini, ya memang ada saingannya. Saingannya siapa? Yesus. Betul. Yesus dikatakan dia adalah seorang yang lemah lembut. Dia adalah seorang yang taat kepada Bapa. Dia tidak bersikeras. Bersikeras itu apa? Tidak berontak terhadap firman Tuhan, terhadap kehendak Bapa. Dia dikatakan bagaikan domba yang keluh, dibawa ke pembantaian. Tak bersuara. Itu di dalam Yesaya 53 dikatakan. Tak bersuara. Bagaikan domba yang keluh. Dia dibawa ke pembantaian untuk mengikuti kehendak Bapa. Itu mengenai kelemah lembutan. Itu sudah saya khotbahkan yang lalu. Tapi saya mau berhenti di yang kedua ini. Kenapa Musa dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak berhadapan dengan Tuhan dengan teka-teki? Ternyata orang ini adalah setia di dalam segenap rumah Tuhan. Tolong ditampilkan lagi ayat 7 ini. Kita mau bahas ini ayat 7 ini. Senang ya. Ayat 7 bilang apa? Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Setia dalam segenap rumahku. Pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kalau mereka beribadah, kita semua sudah tahu yang namanya adalah apa? Tempat ibadah mereka tabernakel. Cuma di STTAI kayaknya nggak diajarkan ya. Ada ya. Dulu di STAS tidak diajarkan. Tiba-tiba pada zaman Pak Ishak Surya, dia usulkan untuk diadakan tentang mata pelajaran. Banyak yang protes. Wah, tabernakel itu kan ajaran apa? Apalagi dikaitkan dengan peta zaman gitu ya. Ajaran yang kok nggak teologis banget gitu ya. Padahal saudara, kalau kita mengerti tentang rahasia tentang tata ibadah di dalam rumah Tuhan yang berpolah atau berpatokan dengan tabernakel, waduh indah banget. Kenapa? Di situ ada syarat-syaratnya, tapi ketika syarat itu dilanggar, waduh ada konsekuensinya. Tapi sebaliknya juga, kalau syarat itu dipenuhi, yang namanya hadirat Tuhan, itu yang dikejar oleh setiap umat manusia. Justru dalam syarat yang terpenuhi, maka hadirat Tuhan itu selalu dialami dan dirasakan. Apa tandanya kalau
tabernakel itu ada hadirat Tuhan, dikatakan apa? Asap itu. Dupa itu. Dupa yang dari bawah, dari korban persembahan, kemudian yang dari asap, yang atas, itu mengambil, menjilat setiap korban persembahan yang ada di halaman tabernakel itu. Nah, maksud saya begini saudara, pada zaman bangsa Israel, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, dituntun dengan pola tabernakel atau kemah suci. Dan saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, Musa adalah setia kepada rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara mau bicara tentang setia atau taat kepada rumah Tuhan, saya mau bilang saudara, kayaknya nggak ada perintah yang paling jelimet selain perintah ketika pembuatan tabernakel. Coba baca aja di kitab Keluaran. Waktu membangun tabernakel dengan alat-alat yang ada di sana, semua itu ada ukurannya, bahannya, saudara, itu tidak boleh ada yang melenceng. Alat-alatnya tidak boleh kurang, tidak boleh diganti dengan yang lain, semuanya sesuai. Dan saudara tahu, itu didapat oleh Musa. Dan kerennya dikatakan begini, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, maka demikian Musa menggenapi setiap perintah, syarat dari pembuatan kemah, pertemuan atau yang namanya tabernakel. Saudara mungkin karena belum pernah baca secara detail, itu biasa ya. Tapi kalau kita mau baca secara detail, baik dari ukurannya, kualitas barang-barangnya. Waduh saudara, kalau orang itu tidak setia, nggak taat full, saya yakin dia akan ngamuk. Saya yakin dia akan begini, kok gini sih ikut Tuhan? Saudara, belum lagi prinsipnya Tuhan ketika kemah tabernakel itu dibangun atau dibuat. Yang saya bilang hebatnya orang Israel punya ketaatan ya, kesetiaan terhadap Tuhan dan kemah pertemuan atau tabernakel itu gini. Waktu bangsa Israel jalan dari Mesir, tiba-tiba tiang awan itu apa? Berhenti. Kalau tiang awan berhenti, maka mereka itu harus merakit kemah mereka sendiri, tempat tinggal, termasuk kemah tabernakel ini dirakit. Tanpa pemberitahuan besok mau jalan lagi, tiba-tiba awan itu apa? Sudah jalan. Kalau sudah jalan awan itu yang menuntun baik siang atau malam, maka mereka bongkar lagi. Coba saya ajak saudara bayangkan ini ya. Mereka bongkar, ringkas-ringkas lagi, tidak dicatat dalam Alkitab berapa waktu mereka berjalan. Tidak pernah ditentukan. Dan tiba-tiba tiang itu apa? Berhenti lagi. Kalau boleh saya bilang itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat mereka itu mau berhenti untuk ibadah, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi yang saya mau temukan adalah orang Israel termasuk Musa. Inilah yang dimaksud. Musa itu setia. Dalam setiap kali mempersiapkan kemah pertemuan ini atau namanya tabernakel ini. Dan para Lewi yang terlibat di dalamnya. Mereka itu dikatakan selalu seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bongkar, bongkar. Pasang, pasang. Jalan, jalan. Ibadah, ibadah, persembahan, persembahkan. Semuanya berjalan dengan tanpa ada pemberontakan. Saya mau aplikasikan di dalam
ibadah kita pada hari-hari ini, saudara. Saya ketika renungkan ini, oh ternyata Musa, dia nggak harus lagi pakai kepekaan, tidak harus lagi menitik beratkan bagaimana supaya mengerti kehendak Tuhan, tapi dia bisa berhadapan dengan Tuhan. Bicara langsung, Tuhan berhadapan dengan dia. Dan Tuhan bilang, enggak pakai dengan teka-teki. Caranya apa? Dikatakan, setia di dalam rumah Tuhan. Bisa enggak kira-kira rekan-rekan semua, kita semua praktekkan ini? Haleluya. Jujur ya, sekarang ini kalau orang melayani pekerjaan Tuhan, bandingkan zaman dulu ya, kayaknya. Padahal kemarin Pak Gembala atau Pak Ketum sudah wanti-wanti ya. Ibadah nanti semuanya seperti 7 pilar ya Pak ya. Baik dalam persiapannya, semuanya harus sungguh-sungguh, intinya sungguh-sungguh lah. Waktu mau ibadah juga, mau melayani, ya puji Tuhan lah di tempat ini saya lihat sudah jalan lah para pelayan Tuhan. Kemarin ada yang pemain musik dari luar, kaget juga dia. Oh jadi begini ya di sini ya. 1 jam sebelumnya sudah, iya memang. Tapi kalau saya ingat, zaman dulu, kita orang di gereja Sawahan sana, 1,5 jam sebelum melayani disuruh puasa. Itu disuruh puasa. Kemudian 1 hari sebelumnya, maksudnya bukan 1 jam, 1 hari sebelumnya puasa. Kemudian sebelum ibadah udah pakai baju putih-putih, kemudian berlutut sebelum ibadah. Kemudian di belakang mimbar, di sebelah kiri mimbar ada pendoanya. Dia nggak ikut tapi ada pendoa yang berdoa supaya Tuhan urapi. Waduh, jadi persiapannya itu untuk ibadah. Itu ya kalau saya mau bilang, ya bukan sudah perfect tapi mendekati cara dan gaya kemah tabernakel dulu. Kemah tabernakel. Dan saya teringat Om Isa itu, saya nggak usah sebutkan di sinilah. Ada satu orang lagi mimpin penyembahan. Beliau ini kan peka ya, lagi penyembahan. Tiba-tiba dari kamar melalui speaker, kan di sana ada speakernya, itu ada di mana-mana. Dia bisa ngomong. Bisa ngomong, berhenti, yang mimpin penyembahan itu berhenti. Kenapa berhenti? Tidak ada urapan itu. Ngomong gitu loh. Ayo berhenti itu. Hentikan itu. Itu nyanyi aja, tapi ini bukan bahasa nyanyi aja. Jadi bahasa agak pelat-pelat gitu. Berhenti. Wih, kami ada di dalam doa puasa itu. Biasanya Jumat ada doa puasa. Kalau kita ini kan kaget ya, izin gitu ya. Orang Sumatera pelayanan disuruh berhenti, turun dari mimbar intinya gitu ya. Tapi betul, dia tahu. Soalnya dia ngomong, itu berarti kemarin enggak puasa berarti itu. Enggak doa itu berarti. Enggak baca firman itu berarti. Waduh saudara, segitunya tentang apa? Persiapan kesetiaan dalam rumah ibadah. Saya ingat dulu ada hamba Tuhan terkenal sekali dari Semarang. Namanya Ibu Pendeta Mary Hartanti. Mungkin Bu Ge masih ingat, namanya Mary Hartanti. Bagus banget khotbahnya. Dia juga bisa konseling dari Semarang.
Waktu dia datang pertama kali masih bagus gitu ya, rambutnya masih panjang. Tiba-tiba beliau datang, satu waktu sudah potong laki. Saudara, itu udah diundang loh dari Semarang. Om saya bilang, enggak boleh ya. Hari ini enggak boleh naik. Hari ini enggak boleh pelayanan. Loh, padahal dia sudah datang, tapi enggak diizinkan. Ditanya, kenapa Om? Rambutmu seperti orang laki. Kamu kan perempuan. Itu mimbar itu kudus. Jadi saya cuma mau menggambarkan bahwa betapa di dalam rumah Tuhan sejelimet itu gitu loh. Seruat itu. Seruat itu. Tapi ya saya mau katakan ya inilah mungkin yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana yang disebut sebagai orang yang setia di dalam rumah Tuhan. Setia mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya jujur ya, ini mau ngomong. Baru di sini sudah, saya mulai agak terbiasa dengan pakai baju itu agak santai ketika mau khotbah. Jujur ya, ini baru di sini juga mulai khotbah dengan pakai jeans. Tadi saya itu sudah keluarkan baju, pakai kemeja atau kaos. Terus saya ingat kemarin si A pakai kaos juga nggak apa-apa gitu ya. Karena saya belum terbiasa baru di sini gitu loh. Yang dulunya wah bukan cuma putih-putih. Ya dia artinya gini, kita itu kan dulu terbiasa dengan pola begitu, maka sampai diejek orang. GPPS, gereja putih-putih semua. Ya, gereja putih-putih semua. Artinya kalau melayani itu tidak bisa tidak, harus. Tapi sekarang kan orang bilang begini, yang penting bukan masalah apa yang dilihat, bukan looknya yang katanya diperhatikan. Yang paling diperhatikan innernya katanya, inner man-nya, dalamnya. Ya, jadi agak bingung juga sekarang. Nah yang jadi kacau adalah begini saudara. Sudah kacau yang dilihat, udah gak asik yang dilihat. Terus dalamnya juga gak ada isinya. Wah itu lebih. Kalau masih ditutupi dengan yang keluarnya masih oke, dalamnya masih oke, ya mungkin masih ada nilai plusnya gitu ya. Tapi kalau dua-dua sudah kacau, mau dapat apa? Saudara, ya saya cuma mau berhenti di sini bahwa bagaimana Daud itu dia minta kepada Tuhan yang pertama supaya dia pekah dalam penyingkapan Torah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan menyikapi apa? Dengan apa? Doa. Kerendahan hati yang dia bawa kepada Tuhan. Merasa tidak mampu, merasa dia hanya seorang yang belum berpengalaman. Dan dia datang kepada Tuhan dengan berkata, bolehkah aku maju Tuhan? Dan Tuhan katakan, boleh. Di sisi yang lain Tuhan katakan, jangan. Itu kenapa Daud dengan kerendahan hati. Dia mau berdoa. Maka tuntunan Tuhan itu datang kepada dia. Jadi yang pertama tentang Daud, saya mau katakan bahwa Daud bisa menjadi pekah dalam menyikapi setiap firman Tuhan. Oleh karena dengan kerendahan hati dan permohonan kepada Tuhan. Maka dia selalu mendapat tuntunan. Inilah menjadi alasan bagi kita untuk kita sering-sering berdoa. Saya cuma mau bilang bahwa orang yang gak suka berdoa karena dia merasa dia sudah bisa. Dia udah mampu. Makanya gak mau berdoa. Kenapa orang gak mau berdoa? Ya alasannya itu. Merasa bisa,
merasa mampu, merasa tidak butuh Tuhan. Ya itu aja kan. Kalau dia memang merasa butuh Tuhan, pasti dia akan datang dalam doa. Ya mau doa itu bermacam-macam lah gayanya, waktunya. Tapi yang jelas karena merasa kita ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu menjadi dasar yang bagus sekali untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasa bisa semuanya, aduh saudara, merasa kaya, merasa pintar, merasa pengalaman, nah itu kita udah gak butuh Tuhan jadinya. Yang kedua, tentang Musa. Bagaimana Musa bukan saja dia mendapat penyingkapan, tapi Tuhan bicara langsung kepada dia. Saya temukan ada dua hal dari Musa. Yang pertama, karakternya. Dia adalah orang yang lembut. Lebih daripada yang lain katanya. Di seluruh dunia ini. Lebih daripada yang lain. Manusia tidak ada yang bisa mengalahkan Musa dalam kelembutan. Kecuali Yesus. Tapi yang kedua dari Musa. Kenapa Musa bisa mendapatkan petunjuk Tuhan secara langsung. Berhadap-hadapan dengan Tuhan dan dia tidak mati. Tuhan tidak bicara kepada dia dengan mimpi, tidak bicara lagi kepada dia dengan penglihatan. Padahal orang sekarang kalau dengan mimpi itu, saya puji Tuhan ya, puji Tuhan sekali. Dari dulu, ya sampai sekarang lah, setiap kali saya mimpi itu kejadian. Saya pikir mungkin itu juga cara Tuhan untuk bicara ya. Tapi yang gak enaknya adalah mimpi yang saya dapatkan kok bukan masalah berkat. Saya pernah mimpi dimarahin orang. Saya nggak usah sebutkan. Bener, ketemu dengan waduh. Mimpi pernah satu waktu celaka. Tapi saya nggak antisipasi. Bener, kecelakaan. Tadi saya mimpi tadi malam kira-kira jam 1 gitu ya. Saya akan ditelepon oleh seseorang pertama dengan WA. Bener, kejadian. Saya kaget, loh, kok orang ini tumben telepon. Dia ber-WA ke saya itu mau menyampaikan dia adalah lagi bikin program apa. Terus saya bilang, loh, ini saya mimpi semalam. Saya merasa, senang juga ya. Bisa mimpi jadi kenyataan. Senang gitu. Berarti apa? Kepekaan, taraf Nabi, ada gitu. Tapi ketika baca Musa, kalah juga gitu ya. Masih lebih asik Musa. Kalau mimpi kan kita masih mereka-reka kejadian apa enggak ya? Artinya apa ya? Kadang-kadang kita masih mimpi, tanya artinya. Tapi kalau sudah bicara dengan tanpa teka-teki, bicara langsung, waduh, saya katakan kayaknya itu paling indah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Setia dalam rumah Tuhan. Amin. Yang sudah setia, ayo tambah setia. Setia itu berarti mengandung ketaatan dalam rumah Tuhan. Bagaimana Musa itu setia mengikuti, syarat-syarat tentang yang ada dalam rumah Tuhan itu diikuti loh semua sama Musa. Ini kalau saudara nanti bacalah di Bilangan, Keluaran, Imamat tentang apa yang ada dalam rumah Tuhan itu. Waduh, saya mau bilang jelimet sekali. Apalagi yang namanya Taurat Tuhan. Makanya ada sampai orang begini, bagaimana manusia bisa lakukan Taurat Tuhan? Satu dilakukan, kemudian 10 atau sebaliknya, 10 kita lakukan, 1 tidak dilakukan, apa? Gagal total. Saking jelimetnya. Tapi dikatakan Musa, dia setia. Makanya dia berhadap-hadapan. Kayaknya ini yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Nggak butuh lagi penyingkapan.
Enggak butuh lagi. Tuhan singkapkan Tuhan. Wih, sampai kalau ada yang kayak gini nih kayaknya hidup ini indah loh saudara. Tuhan bilang kiri, kiri, kanan, kanan. Wih, keren loh. Nah, waktu mau keluar, enggak boleh. Wih. Lari, lari. Melingkar, melingkar. Saya bilang, kalau begitu ya, keren banget. Haleluya. Oke, sampai sini firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau praktekkan yang punyanya Daud aja dulu. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau berdoa. Bilang, Tuhan, aku butuh penyingkapan. Aduh, kalau itu terjadi ya, enak loh. Lagu lama aja kita ulang-ulang ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, nada itu aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Membutuhkan akan tuntunan Tuhan, akan bimbingan Tuhan, penyingkapan daripada keajaiban, daripada Taurat atau petunjuk Tuhan, biar kita miliki pada saat ini. Ada dalam hati kita perasaan bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa, hanya membutuhkan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari dengan permohonan datang kepada Tuhan. Dengan permohonan apapun yang menjadi kebutuhan kita, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai PMD, baik kita sebagai para pelayan Tuhan, para gembala, para full time, kita butuh petunjuk dari Tuhan. Bagaikan Raja Daud yang berkata, aku ini orang asing di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang tidak kita tahu, banyak yang tidak kita mengerti, banyak yang kita tidak bisa. Hanya kita bisa ketika Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Masih kita karalala ya la baya la baya. Irala bala 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 bala. Ini bikuri nama kasih nama kuria. Ori bikara la 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 ya la baya la la. Ina makara la ya la baya la baya la bala bala. Ori makasih la la ya la bala bala bala. Oria makata karalala ya la base. Kiani rela bata kata karalala. Karaya la base la bata kata. Ya la bakata karaya la base la. Ya la. Roh Kudus teruslah bimbing kami, bimbing kami. Kami tak bisa tanpa Engkau, kami tak mampu tanpa Engkau. Narabata karalala maya la basikita karalala. Karalala ya la bakara la ya la basikita karalala. Karala bakata karala basyada la. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal ya Tuhan yang tidak kami mengerti dalam kehidupan. Tuntun kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Bapa, tuntun kami dengan firman-Mu, tuntun kami dengan petunjuk-petunjuk, bahkan peringatkan kami ketika kami salah dalam apa yang kami lakukan, keputusan maupun langkah kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan, kami butuh petunjuk. Kami tahu bahwa pengalaman apapun yang ada pada kami tidak akan bisa menghadapi dunia yang setiap saat berubah, setiap waktu ada hal-hal yang baru yang tidak kami pahami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami. Sehingga kami bisa menghadapi semuanya. Bahkan kami boleh disebut sebagai umat pemenang. Memenangkan setiap tantangan, memenangkan setiap pencobaan, memenangkan setiap kali godaan yang datang. Dan biar kami hari demi hari Engkau taklukkan pikiran kami, hati kami, dengan kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan, kami mengucap terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Feni yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya malam hari ini. Sangat diberkati dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita berikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami sama-sama terima pada malam hari ini. Bersatu hati kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Feni yang sudah menyampaikan firman. Engkau berkati hamba-Mu dalam segala hal yang kerjakan dalam
pelayanan, dalam keluarga, senantiasa Tuhan kiranya memberkati. Tambah-tambahkan hikmat-Mu agar semakin hari Tuhan boleh memperkaya hamba-Mu untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau memberikan persembahan syukur kami, Kau berkati untuk ulusan pekerjaan. Dalam nama Yesus kami siap beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan menjalankan. Bersatu dengan semua memuji namanya Yesus Kristus Tuhan. Bawalah kabar baik ke seluruh dunia. Bawalah peduli, jangan kau takut dan jangan kau bimbang, sebab Allah peduli. Dia ganti semua duka jadi sukacita, Dia ubah derita jadi bahagia. Serahkan hidupmu ke dalam tangannya, kan dijadikannya indah. Tetap percaya penuh, nikmati kasih-Nya, sebab Allah peduli. Tetap percaya penuh di dalam janji-Nya, sebab Allah peduli. Siapa namamu? Yang ini. Jangan maju. Yuk semua hamba Tuhan boleh ke depan, kita mau doakan. Siapa sih namanya? Putri, kamu berlutut Putri. Ayo semua hamba Tuhan maju. Kita nyanyi pujian kuduskan tempat ini. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja. Pimpin kami, kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini. Amin. Untuk kami Oh haleluya, haleluya. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja, memimpinkan, dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja, memimpinkan, dan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Dan Roh Kudus bekerja, memimpinkan
demi semua. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tolong anakmu Tuhan, tolong anakmu Tuhan. Tuhan tolong anakmu. Dia ada karena Engkau Tuhan. Engkau pilih dia jadi hamba-Mu. Mohon kemurahan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Oh, Engkau mengasihi Sari, Engkau mengasihi dia, Engkau mengasihi dia Tuhan. Oh syadaralalama ralanana yatagana masih perlindunganmu Tuhan. Oh Jesus, Engkau mengasihinya, Engkau pilih, Engkau tetapkan dia jadi anak-Mu, dia jadi hamba-Mu.